aku mau ngucapin sebelum 2024 terakhir, karena jujur tahun ini bener-bener. Halo guys, welcome to my channel. Oke, di sini aku bakalan kembali seperti sesi yang kayak di talk itu, yang mana ini yang kedua, kita sharing aja. Yang mana sebelumnya itu yang pertama di launching aku kurang lebih lama ya kita sharingnya, dan di sini yang keduanya, dan ini khusus untuk tahun 2024. Jangan lupa like, comment, and share ya, supaya aku kedepannya bisa semangat lagi bikin konten untuk kalian. Ya, di sini kita udah di tag yang kedua, dan mana di sini aku mau ngucapin sebelum 2024 terakhir, karena jujur tahun ini bener-bener banyak banget pelajaran untuk aku, khususnya untuk aku sendiri, untuk dalam pengembangan diri, lingkungan, dan beberapa hal yang perlu aku hapus, aku buang jauh-jauh agar aku nggak perlu lagi bawa di tahun depan. Oh iya, ini BTW maaf ya, ini teman setia aku per bulan karena dia muncul. Ini juga, ya Allah, biasalah teman per bulan ya, wajib hadir juga. Nah, dan untuk 2024 ini aku terutama untuk aku sendiri, aku mengucapkan terima kasih banyak udah berjuang, udah bertahan segala rintangan hidup, beban hidup gitu. Dan juga aku mengucapin terima kasih sama orang-orang yang udah sabar, udah mau nemenin aku sampai tahun ini selesai, dan masih mendengarkan apa yang aku pengen ceritain, terus juga ada tempat aku cerita dan sebagainya. Dan aku juga ngucapin terima kasih banyak sama orang-orang yang udah berada di tahun ini, baik itu yang masih stay maupun yang udah ya people and go gitu. Dan aku juga di tahun ini bener-bener banyak banget yang bisa aku pelajari, meskipun ya sambil ya Allah gitu. Tapi tahun ini benar-benar luar biasa untuk aku. Aku bisa tumbuh dari beberapa kondisi, yang mana aku banyak belajar yang mengenal tentang kegagalan. Ya, gagal itu emang nggak enak guys, jujur serius nih. Karena apa ya, selain gagal itu bisa bikin kita down seketika, terus kayak hilang motivasi gitu. Dan mungkin kita pernah bikin list di tahun sebelumnya, tapi ya kita tidak tahu, karena ya Allah punya rencana lain. Ya mana tahu kegagalan kita yang sekarang bisa jadi digantikan dengan yang lebih baik lagi. Dan di tahun ini emang aku banyak dengar kata-kata gagal, but I never give up. I can do it. I never give up. I believe I can do it. Aku selalu ngomong itu dari diri aku sendiri supaya aku semangat. Karena kebanyakan ya, kalau kita mau jadi sukses atau kita mau lancar-lancar atau kita berhasil, itu banyak tumbuh dari jiwa-jiwa yang gagal. Jadi kita harus jadi manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita malah nyanyi pula jadinya. Oke, di tahun ini aku banyak mempelajari kegagalan, terus aku juga banyak belajar ilmu baru yang mana sebelumnya aku nggak pernah belajar ini. Dan di tahun ini aku banyak belajar skill baru. Terus juga aku di tahun ini bisa merealisasikan skill dan hobi yang aku punya, khususnya di kepenulisan. Aku udah terbit beberapa tulisan, udah berhasil merealisasikan hobi nulis aku, yang mana aku sebelumnya hobi nulis itu muncul ketika aku rajin nulis diary, sampai sekarang bisa nulis berbagai artikel ilmiah maupun opini.
dan itu di luar nalar sih sebenarnya. Itu sebuah apresiasi prestasi untuk aku sendiri ya, meskipun orang nggak banyak tahu, tapi aku sangat menikmatin itu. Beli apres dulu. Dan di tahun ini aku juga dapat pelajaran untuk mindset baru, yang mana aku nggak perlu takut lagi untuk mencoba hal-hal yang baru, karena sebelumnya aku insecure banget. Misalnya contohnya, aku udah rajin akhir-akhir ini ikut program internasional, yang mana sebelumnya aku ngerasa kayak insecure karena aku takut my Englishku bermasalah, bahasa speaking dan lain-lainnya. But kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak pernah bisa. Dan di situ aku udah konsisten. Akhir-akhir ini kurang lebih 1 bulan aku belajar bahasa Inggris otodidak melalui listening, reading, terus speaking, dengar dari podcast, dan itu membuat aku improve ya beberapa kata. Dan juga aku pernah ketemu, aku coba tes aplikasi speaking yang terkenal itu yang namanya Free Talk itu. Terus aku ketemu dengan orang luar. Kebetulan kalau salah kemarin ketemu dengan orang Cina sama Hongkong kayaknya, yang serum dengan aku. Terus aku nanya kan, kenapa aku nanya, karena melihat mereka itu udah sepuh banget gitu kan, padahal mereka tuh lebih dominan bahasa Mandarin gitu. Kenapa kok bisa mereka sepuh belajar bahasa itu? Dan ternyata mereka itu dari kecil udah dipaksa sama orang tuanya menghafal kurang lebih 40 kata per hari gitu. Mereka bilang belajar itu dari umur kurang lebih 1 tahun. Aduh, rasanya kalau di Indonesia itu rata-rata anak 1 tahun itu masih main-main gitu main. Jadi mereka itu belajar dari umur kurang lebih 1 tahun dengan konsisten setiap hari mengoleksi 40 kata bahasa Inggris. Mereka tulis dan mereka selalu bawa kemana-mana. Misalnya mereka itu katanya pakai ini ya, yang aku tangkap dari temanku itu, dia pakai kayak buku kecil. Jadi buku kecil itu hampir sama kayak handphone. Jadi setiap hari, setiap waktu dia bawa terus supaya dia bisa kalau lupa dia buka kembali buku yang dia tulis. Melihat mereka konsisten belajar bahasa, aku seketika benar-benar insecure banget, karena aku megang prinsip mindset kalau misalnya aku berada di luar dari lingkungan, di luar dari zona nyaman aku menerapkan diri aku berada di posisi yang serendah-rendahnya. Kenapa? Karena dari situlah kita bisa belajar dari orang lain. Jangan kita merasa tinggi, jangan kita merasa sombong. Agar apa? Agar kita bisa benar-benar menerap ilmu dari orang lain. Dan aku pernah berada di posisi aku gimana ya? Aku senang banget kalau orang yang bilang aku begini, aku begitu, aku nggak yang negatif gitu loh. Tapi aku senang banget karena kenapa? Orang tidak tahu kalau kita itu punya value yang tinggi. 2024 ini benar-benar aku ketemu hobi baru, aku belajar bahasa Inggris. Sebelumnya aku belajar bahasa Inggris sih, cuman kalau nggak ke-improve itu rasanya tuh kayak abis itu ingat, abis itu lupa. Jadi kayaknya kalau mau belajar bahasa Inggris atau bahasa asing itu kayaknya kita harus konsisten, karena menurut aku sendiri kita banyak dapat value atau manfaat dari belajar bahasa itu, karena kita bisa dapat opportunity to internship, work, and conference dan lain-lainnya gitu. Dan juga aku baru ketemu beberapa situs yang ngasih program itu fully funded, dan aku seketika menyesali diri karena coba aja aku dari dulu tahu, pasti mungkin aku sudah kesini, sudah kesana. But penyesalan itu baru terasa di akhir. Kalau di awal itu namanya percobaan. Dan aku seketika bilang, kenapa aku nggak tahu program ini sejak lama, malah tahu aku bisa dapat
opportunity selagi aku masih kuliah dan sebagainya. But di program itu tidak dibatasin kita masih kuliah atau enggak, atau untuk fresh graduates atau untuk yang sambilan kerja dan sebagainya. Itu terbuka untuk umum, general gitu ya. Tapi menurut aku, saran aku untuk kalian yang masih mahasiswa, wajib sih, karena nanti mana tahu kita bisa ikut program tersebut, membuka opportunity yang lebih luas. Terus juga selain itu kita bisa membanggakan kampus dan sebagainya. Karena sekarang udah udah kebanyakan udah lomba-lomba kampus, jadi kita nggak perlu maksud emang sih kampus top 10 itu masih dominan, masih masih incaran para budak korporat gitu, kayak pegawai BUMN yang kantoran dan segala macam. Tapi kalau kampus kita biasa-biasa aja, tapi kalau kita unggul, kita usahakan kita pergi cari opportunity keluar. Karena lagi-lagi kita harus mempersiapkan beberapa skill di tahun depan, karena kita tidak tahu rencana atau situasi negara ini gimana. Takutnya nanti bisa resesi dan segala macam. Tapi menurutku di tahun ini banyak kasih pelajaran, pelajarilah bahasa Inggris. Aduh, suara aku ya. Oke, aku udah baikin suara aku tadi, karena akhir-akhir ini cuaca di Indonesia dan sekitarnya lagi dihujani beberapa air yang banyak gitu, dan kadang pun cuaca pun suka berubah. Dan aku izin minum dulu ya guys. Dan tahun 2024 ini aku bisa menyimpulkan bahwa gimana ya, tahun ini tuh aku kuat. Tapi ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, kenapa? Karena aku banyak banget melewati beberapa fase, jujur. Tapi ya kalau di luar ya kayak kalem-kalem gitu ya, tapi kalau kita udah sendirian, apalagi malam itu kondisi yang langganan banget untuk overthinking. Dan kalau kita nggak ada yang koordinir, terus juga kita nggak cerita ke siapapun, mungkin kita bisa bertindak yang negatif itu. Tapi alhamdulillah aku berada di lingkungan yang keluarga yang saling dengerin, terus teman yang support, terus teman-teman yang bisa tempat aku sharing dan curhat, dan beberapa bapak ibu dosen yang udah sharing-sharing dan bantu aku juga, dan teman-teman yang deket-deket aku juga, terima kasih banyak udah dengerin aku, udah support gitu kan. Terus juga sehingga aku tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi aku bisa berdiri di sini dengan keadaan yang meskipun ditemani dengan dua jerawat aku, sama suara aku agak serak dikit, nggak apa-apa. Di tahun ini aku coba berani untuk keluar dari zona nyaman yang aku takut mencoba. Dan aku udah merasakan, ya kayaknya aku merasa pede dan percaya diri karena aku punya potensi yang bisa membuat aku bangga sama diri sendiri. Dimana kurang lebih 3 bulan ini aku udah keluar dari zona nyaman aku, dan aku banyak dapat beberapa opportunity, baik itu di skala nasional maupun internasional. Karena kalau kita ingin berkembang dan bertumbuh, itu kita harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, dan aku kurang lebih 3 bulan ini merasa yang benar-benar fresh, kayak ringan gitu. Di tahun ini banyak banget suka, duka, bahagia, apalagi ya semuanya bercampur aduk gitu. Tapi di tahun ini mengajarkan aku untuk lebih pandai lagi menyeleksi manusia yang bakal
aku bawa ke depannya gitu. Karena kita tidak pernah tahu ya, manusia itu kelihatannya ke depannya itu baik, tapi di belakang itu benar-benar di luar nurul gitu. Aku pernah berada di suatu lingkungan yang awalnya tuh aku senang banget, excited banget, karena ya aku merasa diri aku dihargain. Tapi semakin kesini makin apa ya, ibaratkan itu kita itu gak dipakai lagi kalau udah jadi ampas gitu. Kalian paham nggak sih posisi kayak gitu? Nah, aku nggak mau ceritain itu, tapi ya sudahlah, itu jadi pelajaran untuk hidup aku ke depannya. Ya aku nggak terlalu effort banget sama orang, mau itu seumuran dengan aku maupun di bawah aku maupun di atas aku nggak mau. Jadi aku mau yang aku bisa aja, kecuali mereka yang udah deket banget sama aku. Dan di tahun ini aku banyak belajar banget. Rasanya kita kerja capek gitu, nggak nikmatin. Aku ngerasain itu banget, karena ya aku gimana ya, aku udah capek-capek, udah ngasih effort yang lebih, tapi ya kita akhirnya nggak dihargain sama orang. Dan itu udah banyak aku ceritain di tahun ini, dan aku harapannya yang bisa aku petik pelajaran di tahun ini yaitu berani keluar dari zona nyaman, jadi diri sendiri, jangan pernah takut mencoba, terus lebih seleksi lagi memilih orang-orang yang berada di lingkungan kita nanti, dan jangan lupa improve bahasa. Oke, mungkin itu aja sharing-sharing kita di cerita kali ini. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari mungkin yang udah aku sampaikan tadi, dan aku ngucapin terima kasih banyak, dan semoga kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik lagi di tahun 2025. Dan terima kasih guys, dan see you.